Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat camilan manis, yaitu kue talam. Kue talam itu biasanya di loyang, dipotong-potong. Ya, ada dua lapis. Lapisan misalnya dari ubi kuning, ya lapisannya kuning putih. Nah, hari ini aku mau buat kue talam dengan cetakan yang kekinian, ya, yaitu kecil-kecil. Jadi bisa untuk acara arisan, acara keluarga dan lain sebagainya. Dan kali ini aku buat dari labu kuning. Biasanya labu kuning itu kita masak untuk sayur bening atau dikolak ya. Nah, kali ini aku buat kue talam. Oke? Hari ini aku buat kue talam jadul tampil kekinian. Penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Sekarang kita buat adonan labu kuningnya. Nah, teman-teman, ini labu kuning udah aku kukus ya, dikukus. Lalu aku halusin pakai ini aja, sendok ini. Nah, sekarang ini bisa ya satu-satu diaduk sama sama sendok, santan, tepung, tapi aku nggak mau ribet, jadi aku mau masukin di chopper aja ya. Kalau teman-teman nggak punya chopper boleh banget diaduk-aduk ya. Pakai sendok aja juga nggak masalah. Biar simple dan praktis. Gula. Garam. Kita masukin tepung beras ya. Teman-teman, tepung yang bikin kue talam itu lembut atau kue pepe juga pakai ini lembut, yaitu tepung arrowroot atau tepung Garut ya, banyak di toko bahan kue ya. Masukin santan ya, kita lihat dulu kalau kepenuhan separuh dulu. Kita masukin santan ya. Ini kita chopper aja. Oke. Oke, teman-teman, tuh ya. Ini takutnya nggak muat, jadi nanti aku aduk aja di luar ya. Oke, kita tuang di wadah dulu ya. Pun ini tadi aku chopper atau blender, kita saring tetap ya, biar tambah lebih halus. Teman-teman, supaya gampang nanti nuang ke cetakannya, aku pakai botol seperti ini ya, botol saus. Kita buat adonan putihnya ya. Nah, ini tapioka, ini tepung beras, ini tapioka, ini garam. Kita aduk, ini santannya karena nggak muat, kita aduk, kita kasih vanili ya. Vanili udah mau habis. Nah, boleh vanili bubuk, boleh vanili cair ya. Santan, yang kecil ini santan, tapi tadi nggak muat ya, takut luber, jadi aku pindahin ke tempat kecil. Kita saring juga. Oke teman-teman, aku tuangkan juga ke botol saus nih ya. Ini aku udah panasin kukusan, dikasih serbet. Nah teman-teman, aku pakai cetakan seperti ini. Ini bebas aja ya pakai cetakannya. Ini aku pakai cetakan silikon diameter 5 cm berbentuk bunga daisy. Tapi selera aja teman-teman, mau cetakan model gimana terserah ya. Karena ini aku pakai ini karena ada putiknya, jadi aku mau pakai putiknya ya. Oke, ini udah aku panasin. Nah, di sini aku mau bikin putiknya dulu ya. Jadi dari yang warna putih tadi aku ambil. Ini dengan bantuan pipet ya teman-teman. Kalau nggak punya pakai sendok juga boleh. Tapi ini murah sih, cuma 1000 doang. Ini ya. Kita taruh di tengah-tengahnya sini ya, di putiknya tuh. Jadi nanti cantik. Teman-teman, kalau beli pipet itu yang panjang ya, soalnya kan ini takut nanti kena tangannya kesenggol. Kalau yang pendek kan susah. Teman-teman, ini
kan aku mampir ke pinggirnya tuh. Nah, supaya ngilang ini kita sedot aja gini. Sedot tuh. Panas. Ini untuk butik kita kukus 3 menit ya. Udah 3 menit ya. Kita tuang warna kuning, kita kocok-kocok dulu ya. Kita tuang warna kuning. Nah, ini kita tuang 3/4-nya ya. Agak penuh. Kita tutup selama kita kukus selama 10 menit ya. Kita lihat. Nah, teman-teman udah penuh. Ini kita kocok dulu yang bagian atas. Oke, teman-teman, ini untuk lapisan putih cuma sedikit aja ya, cuma untuk garis sedikit aja. Ini kita kocok dulu, kita tuang. Ini biarpun panjang corongnya tapi panas ya, jadi aku pakai sendok ini aja. Daripada ntar tumpah-tumpah kan. Oke teman-teman, ini kita kukus 8 menit sampai 10 menit lah ya. Sampai matang. Kita buka. Nah, kita matikan dulu ya teman-teman. Kita angkat. Oh, panas, masih panas. Ini yang kedua, tadi kan putihnya putih. Nah, sekarang nih putihnya kuning. Nah, ini jadi nanti terbalik ya. Ini putihnya nanti aku kasih kuning ya. Nah, dengan bantuan pipet ya. Ini kita isi tengahnya sini. Tadi kan aku cetakannya cuma punya 20. Nah, sambil nunggu itu dingin kan daripada nganggur, jadi aku pakai yang ini aja yang sisanya ya. Nanti nunggu dingin baru kita pakai. Oke, ini kita kukus selama 2 atau 3 menit ya. Nah sekarang, nah teman-teman, ini sebelum dituang diaduk dulu ya. Nah teman-teman, aku pakai bantuan sendok aja. Nah, pakai ini karena yang bagian ini yang bagian putih sedikit aja ya, karena kan kita mau menikmati labunya ya. Yang penting dia udah ada warna putih tajam, menajamkan aja. Nah teman-teman, ini kalau miring di itu ya dibetulin, soalnya tuh silikon cetakannya lemes banget. So, kalau pakai corong teman-teman suka tumpah-tumpah nih. Oke, ini kita kukus selama sekarang adonan kuning. Ini kita tuang sampai penuh ya. Oke, ini kita kukus 10 menit ya. Teman-teman, sekarang kita buka ya. Nah, ini udah agak dingin. Kita buka. Nah, ini sih kita tekan begini aja ya. Tekan. Ini kan bukan kue lapis, ini kue talam. Wow, cantik ya teman-teman, kayak matahari. Oke, kita di sini.
Alhamdulillah teman-teman, ini udah dingin, udah aku plating ya. Nah teman-teman, ini aku buatnya emang banyak ya. Jadi di resepnya itu enggak sebanyak ini ya. Ini untuk apa? Untuk contoh aja. Nah sekarang mau aku cicipin nih teman-teman. Tuh matang, enak banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku tahu kue talam zaman dulu tuh itu dia kenyal, tapi ini karena pakai tepung arrowroot, adonan labunya itu apa ya, kenyal tapi lembut banget, lembut. Jadi yang adonan putihnya itu gurih, yang adonan labunya itu manis, jadi balance banget. Jadi manisnya labu kuning kan nggak terlalu manis juga ya karena dikasih gula, jadi mantap banget rasanya, enak banget, cocok banget perpaduan antara labu kuning sama santan. Oke teman-teman, ini kuenya simple banget, gampang banget caranya. Labu kuning ada di mana-mana dan itu banyak dan harganya juga terjangkau. Pokoknya teman-teman, ini recommended deh ya, murah meriah tapi rasa nggak murahan, rasanya bisa-bisa hotel bintang 5. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.